Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 6 Maret 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3, ayat 11 sampai 32. Kita diingatkan akan wajah kerahiman Allah yang selalu ditunjukkannya kepada kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami akan kasih dan kerahiman-Mu ke atas kami. Kasih dan pengampunan-Mu selalu Engkau curahkan kepada kami tanpa ditunda-tunda. Tuhan, sadarkanlah kami agar selalu hidup jujur, manfaatkan kebebasan dan kekayaan yang Engkau berikan kepada kami dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 15, ayat 1 sampai 3, ayat 11 sampai 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepadanya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian.
Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah wajah kerahiman Allah. Injil hari ini sungguh mau melukiskan sifat kerahiman Allah kepada manusia. Allah yang selalu menantikan kedatangan manusia yang bertobat, menantikan anak bungsu yang pulang ke rumah. Paus Fransiskus dalam tulisannya tentang wajah kerahiman Allah mengatakan bahwa Allah itu sering sekali menunda-nunda kalau hendak menghukum manusia. Namun kalau Allah hendak memberkati dan mengasihi manusia, Tuhan melakukannya di saat itu juga. Bacaan yang kita dengar hari ini menampilkan wajah Allah yang Maha Rahim. Dalam bacaan pertama di sana Nabi Mika berkata, adakah Allah lain seperti engkau yang mengampuni dosa-dosa dan memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak murka untuk selama-lamanya, melainkan berkenan pada kasih setia. Nabi Mika sungguh merasakan betapa besarnya kasih Allah kepada manusia. Allah sangat lamban dalam menghukum manusia, tetapi kasih dan kemurahannya begitu cepat dicurahkannya di saat orang berdosa kembali bertobat. Perwujudan wajah kerahiman Tuhan itu sangat luar biasa, diperlihatkan secara sangat jelas dalam bacaan Injil hari ini. Di saat anak bungsu meminta warisannya kepada bapaknya, sebagai haknya, sang bapa tidak menunda-nunda dalam proses pembagian. Sang bapa langsung memberinya. Sang bapa tidak memanggil anak sulung dan saksi dalam proses pembagian harta. Ia sendirilah yang memutuskannya. Sang bapa punya otoritas untuk memutuskannya, karena dia sendiri adalah pemiliknya. Kekayaan bapa kini dimanfaatkan secara bebas oleh si bungsu. Kebebasannya disalahgunakannya. Konsekuensi dari kebebasan yang tidak terkontrol ini, kini dia alami kemelaratan hidup. Status sebagai anak seorang kaya kini terbalik menjadi anak yang hampir sederajat dengan babi. Dia makan makanan milik babi. Situasi hidup yang sungguh melarat itu menyadarkan dia akan situasi dari mana ia berasal. Ia kembali berpikir akan kebahagiaan orang-orang yang hidup bersama bapaknya, bahwa mereka semua berkelimpahan makanan halal. Sadar akan kebaikan bapaknya, maka ia berniat pulang. Dan kepada bapaknya dia akan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Niat dan pertobatannya yang keluar dari hati yang tulus sudah didengar oleh bapaknya. Di saat dia bertemu bapaknya, ia berlutut dan ungkapkan isi hatinya, memohon ampun dari bapaknya. Tetapi di saat yang sama, bapaknya menyuruh hamba-hambanya mengambil jubah yang terbaik, kenakan kepadanya. Kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang tambun dan sembelilah
dan marilah kita makan dan bersuka cita. Itulah wajah kerahiman Allah. Ia tidak menunda-nunda dalam memberi ampun kepada orang yang berdosa. Bukan hanya pengampunan yang diberikannya, tetapi lebih dari itu, perayaan sukacita bersama orang yang bertobat. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita masih berada dalam masa Prapaskah, satu masa yang sangat baik untuk kembali melihat diri. Apakah kita selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, atau kita sudah salah memanfaatkan kebebasan kita dan menghamburkan kekayaan milik Tuhan yang sudah dibagikan kepada kita, sehingga status kita sebagai anak-anak Allah terperosok masuk sehingga kita hampir setara dengan babi. Kalau kita jatuh, marilah kita bertobat dan kembalilah kepada Allah. Niat dan pertobatan kita akan disambut dengan penuh sukacita oleh Tuhan, dan di hadapannya kita pun akan alami Allah yang Maha Rahim. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.